Dengan Bung Kesit Handoyo, pengamat sepak bola, dan juga Mas Budi Sudarsono, mantan striker Timnas. Kalau coachnya Thailand U23, Coach Thawatchai kan bilang bahwa Indonesia ini adalah tim yang kuat bahkan di Asia loh. Di Asia, sekarang levelnya sudah Asia bahkan diakui. Gimana Mas Budi lihat, tapi apa sih yang bikin kita nggak boleh terlalu jumawa, tapi harus juga all out? Ya emang kalau untuk senior memang kita sudah, menurut saya sudah levelnya sudah di Asia ya. Ya. Tapi kalau untuk U23 saya rasa masih mau ke sana. Jadi belum masih OTW ya. Masih OTW ke sana kalau menurut saya seperti itu. Oke, tapi kalau dari Bung Kesit, dari formasi yang sudah diumumkan dari line up-nya U23, siapa yang bisa jadi andalan kita? Ya, kita lihat dalam line up yang akan diturunkan oleh Gareth Vandenberg pada malam hari ini ya. Kita tadi tidak melihat ada Tony Firmansyah dan juga Arkan Fikri ya. Kita sambil lihat ya line up-nya ya. Posisi yang selama ini memang menjadi posisi yang nyaris tidak tergantikan ya. Tapi karena kedua pemain ini mengalami cedera, pada akhirnya memang posisi tersebut akhirnya harus diisi oleh pemain lainnya. Ada Dion di sana yang tampaknya akan menjadi pilihan utama dari Vandenberg untuk bisa menggantikan posisi Tony Firmansyah dan juga Arkan Fikri ya. Masih ada nama Raihan Hanan, kemudian juga Rahmat Arjuna, kemudian juga masih ada Doni Tripamungkas, ya. Kemudian di tengah juga Robi Darwis tampaknya juga masih menjadi andalan, selain juga Ahmad Maulana, ini bek kanan asal Arema yang menurut saya juga cukup menjanjikan ya. Tapi memang PR-nya adalah ketika Arkan Fikri tidak hadir di lapangan, ini tampaknya memang menurut saya menjadi problem tersendiri ya. Meskipun tadi kata Bang Zaki bisa jadi main atau enggak ya? Iya, tapi untuk di starting line up kayaknya dia tidak ada. Tapi ada di bangku cadangan ya. Tapi ada di bangku cadangan. Mudah-mudahan saja Arkan Fikri bisa masuk lah nanti ya. Iya, bisa masuk kalau misalnya tim ini mengalami katakanlah kebuntuan. Dia bisa menjadi opsi untuk bisa dimasukkan, entah itu di babak kedua atau di babak pertama ya, kita masih melihat. Tapi kalau kita lihat dari komposisi pemain, memang jujur aja ini pertarungan yang menurut saya akan sangat berat ya untuk tim nasional Indonesia. Terlepas dari bahwa Thailand juga belum menunjukkan performa yang bagus sebenarnya dari dua pertandingan yang mereka mainkan di persaingan grup C ya. Mereka menang 4-0 dari Timor Leste. Wajar lah ya menang 4-0 lawan Timor Leste, sama juga seperti Indonesia menang 8-0 lawan Brunei kan gitu. Tapi ketika menghadapi Myanmar ternyata problemnya sama dengan Indonesia ketika menghadapi Malaysia. Sama-sama tidak bisa menciptakan gol. Ya. Kita nggak tahu apakah ini bagian dari strategi Thailand dan juga bagian dari strategi Indonesia untuk menyimpan kekuatan, kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan aja Indonesia jauh lebih hebat pada malam hari ini sehingga kita bisa memenangkan duel itu di semifinal. Harus ya, karena supportnya juga sudah habis-habisan. Tapi kalau dari sisi Mas Budi sebagai mantan striker, kan Arkan Fikri yang biasa jadi pengatur ritme serangan, nggak ada di starting line up. Nah, gimana peran dari second striker ini untuk mengatur serangan? Jadi kalau siapa yang bisa jadi andalan? Sebenarnya kalau pemilihan pemain itu biasanya pelatih itu memilih pemain itu berdasarkan apa yang dia mau. Tapi kalau yang masuk sekarang menurut saya sudah dari pemain yang main dan pemain yang tidak main itu sama. Itu seperti itu. Supaya tidak, ketika yang satu tidak main, nanti pemain yang berikutnya main itu jomplang permainannya. Timpang gitu ya. Timpang. Nah, biasanya nggak seperti itu. Jadi menurut saya kalau siapapun itu yang diturunkan, biasanya apalagi kalau di tim yang sepak bola modern sekarang itu nggak ada pemain yang inti di situ. Paling hanya cuma beberapa pemain saja. Artinya kapasitasnya harusnya sama untuk menutup. Iya, biasanya setiap tim itu setiap main tuh biasanya berubah-berubah. Siapa yang dimainkan seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau lihat misalnya dari Dion, lalu juga Revan, lalu Arjuna, gimana sih mereka bisa mengisi kalaupun Arkan Fikri nggak diturunkan di awal? Ya itu yang tahu pelatih lah. Jadi yang tahu pelatih. Tapi kalau Mas Budi lihat dari pola permainan mereka selama ini gimana? Menurut saya hampir sama. Hampir sama? Hampir sama lah. Oke, nggak jauh ya berarti? Nggak jauh beda. Apalagi usia U23 itu biasanya juga levelnya juga nggak begitu mungkin timpang jauh lah sama yang senior ya. Biasanya seperti itu. Oke. Kita akan lihat lagi bagaimana situasi di GBK. Jangan kemana-mana, tetap di Breaking News Kompas TV, kami segera kembali.
Kita masih menunggu pertandingan Timnas U23 versus Thailand untuk berebut tiket final Piala AFF Bung Kesit. Ini kan kita lihat ya di Stadion GBK sudah banyak yang ingin melihat langsung permainan Timnas. Tapi kan di sisi lain kita juga ketar-ketir nih ya gimana. Ya kita percaya sama Timnas U23 sekarang. Tapi melawan Thailand bukan hal yang bisa dianggap sepele. Betul. Meskipun kita sekarang sudah banyak di atas angin permainan Timnas U23 gimana tuh? Iya memang kalau kita lihat ya, kita simak sepak terjang tim U23 Indonesia 2 tahun terakhir ini sajalah. Ya. Jujur saja di atas Thailand ya. Kita sukses meraih juara SEA Games, mengalahkan Thailand. Kemudian kita juga mampu menembus babak semifinal U23 di Piala Asia. Ya. Kita mampu menyingkirkan Korea Selatan sebelum akhirnya kita tumbang di babak semifinal. Artinya dari level prestasi dibandingkan Thailand di 2 tahun terakhir ini Indonesia memang berada di atas. Kalau kemudian Indonesia difavoritkan di Piala AFF ini saya pikir wajar. Ya. Cuma mungkin perbedaannya adalah kenapa kok tiba-tiba tim kita belum memperlihatkan performa yang menjanjikan. Ya karena ada perbedaan di tim U23 kali ini tidak diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi. Berbeda ketika di Piala Asia kan begitu. Hanya ada Jens Reven saja. Ya. Harapannya kan memang ditumpukan kepada Jens Reven sebagai striker tunggal begitu. Nah di sisi lain Thailand juga ternyata belum juga memperlihatkan sebuah penampilan yang menjanjikan. Jadi saya pikir duel ini memang duel yang menjadi menjadi pertandingan yang sesungguhnya menurut saya baik Indonesia maupun Thailand. Makanya saya bilang ketika ditanya peluangnya gimana? Peluangnya 50-50. Indonesia punya peluang untuk memenangkan pertandingan termasuk juga Thailand. Jadi timnas dan juga Thailand ini sama-sama tim kuat yang sedang menunggu performa terbaiknya. Cocok. Jadi mencoba untuk kita ingin melihat mudah-mudahan peak performa Indonesia ada di 2 pertandingan terakhir ini. Syukur-syukur di sini. Di final. Iya di sini setengahnya lah gitu ya. Sementara Thailand stuck aja gitu, masih belum juga mampu untuk meningkatkan performanya. Itu harapan kita begitu ya. Tapi karena ini duel gengsi, duel harga diri, pasti bakal sengit pertarungannya. Ya pasti ini duel harga diri, mantap tadi kata Bung Kesit. Nah Mas Budi kalau bicara soal line up lagi bagaimana sih sebenarnya antar pemain bisa saling mengisi kekuatan antar lini? Tadi misalnya kan kita punya yang jadi trouble adalah Arkan cedera. Cedera itu nggak bisa langsung main dengan performa terbaik gitu kan ya Mas Budi ya? Nah gimana cara kawan-kawannya ini bisa saling menutupi? Sebenarnya itu gampang ya sebenarnya karena kita latihan itu sering bareng, semuanya itu sering bareng. Karena kalau latihan pasti sudah disetting, siapapun yang mau main nantinya pasti sudah disetting sama pelatih. Seperti itu. Itu lebih mudah lah sebenarnya. Lebih susah mental berarti? Ya sebenarnya kalau yang di sini yang paling untuk yang harus dibenain adalah mental mereka. Karena kita tahu Thailand mental juaranya sangat kuat. Kan gitu. Kalau di kita ini harus memupuk supaya kita ada mental juara. Seperti itu. Karena kalau kita bisa juara di sini, selanjutnya kita akan terbiasa dengan permainan yang sudah di atas. Iya, apalagi AFF ini kita selalu menanti di final tuh juara ya. Penantian sudah gas masuk final, tapi mudah-mudahan juara. Mudah-mudahan. Terima kasih Bung Kesit, terima kasih juga Mas Budi. Sama-sama. Kita sama-sama doakan yang terbaik untuk Timnas U23. Amin. Doanya ya sampai final dan juara. Doanya juara. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Jangan kemana-mana dan saksikan program lainnya di Kompas TV. Independen terpercaya. Saya Friska Clarissa. Sampai jumpa.